Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahmadianti dari kelas PAIA. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang isu yang ketiga, yaitu ras, kelas, gender, dan disabilitas di ruang kelas. Ras, kelas sosial, dan gender digunakan untuk menggolongkan orang-orang dalam masyarakat. Pada formulir pendaftaran kuliah, Anda mungkin diminta untuk mencantumkan ras, etnis, gender, status disabilitas, dan tempat kerja orang tua Anda. Sebagian besar institusi ingin mengetahui informasi tersebut untuk menganalisis dan melaporkan data yang terkait dengan sebagian atau semua karakteristik yang Anda miliki. Ilmuwan sosial yang mempelajari praktis sekolah seringkali melaporkan hasil menurut ras, kelas, bahasa ibu, dan gender. Dinamika ras, kelas, bahasa, gender, dan disabilitas dapat mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman Anda tentang siswa Anda. Penting bagi Anda untuk mempertimbangkan dinamika ini secara kolektif, bukan secara terpisah. Setiap siswa Anda adalah anggota dari beberapa kelompok status, dan keanggotaan stimulan ini dalam interaksi dengan dinamika dalam masyarakat yang lebih luas mempengaruhi persepsi dan tindakan siswa. Langsung saja. Yang pertama yaitu pendekatan pendidikan multikultural. Pendekatan multikultural telah menjadi istilah paling populer yang digunakan oleh para pendidik untuk menggambarkan pendidikan pluralisme. Kami menerapkan istilah ini pada pendekatan tertentu yang paling sering dibahas oleh para ahli teori pendidikan multikultural. Seperti yang Anda lihat, pendekatan ini mensintesiskan banyak ide dari 3 pendekatan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengurangi prasangka dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang tertindas, untuk bekerja menuju kesempatan yang sama dan keadilan sosial bagi semua kelompok, dan untuk mewujudkan distribusi kekuasaan yang adil di antara para anggota kelompok budaya yang berbeda. Tujuan-tujuan ini diaktualisasikan dengan mencoba mereformasi seluruh proses sekolah untuk semua anak, terlepas dari apakah sekolah tersebut merupakan sekolah pinggiran kota yang semuanya berkulit putih atau sekolah perkotaan multiras. Sekolah-sekolah yang direformasikan berdasarkan prinsip-prinsip pluralisme dan kesetaraan kemudian akan berkontribusi pada reformasi sosial yang lebih luas. Dalam pendekatan ini, instruksi dimulai dengan mengasumsikan bahwa siswa mampu mempelajari materi yang kompleks dan tampil pada tingkat keterampilan yang tinggi. Setiap siswa memiliki gaya belajar pribadi dan unik yang ditemukan dan dikembangkan oleh guru saat mengajar. Guru memanfaatkan dan menggunakan skema konseptual atau cara berpikir pengetahuan tentang dunia yang dibawa siswa ke sekolah. Pembelajaran kooperatif dibina, dan baik anak laki-laki maupun perempuan diperlakukan sama dengan cara yang tidak seksis. Staf yang beragam sebisa mungkin dipekerjakan dan diberi tanggung jawab secara non-stereotip. Idealnya, lebih dari satu bahasa diajarkan yang memungkinkan semua siswa menjadi bilingual. Pendekatan pendidikan multikultural lebih dari 3 sebelumnya mengajukan reformasi sekolah total untuk membuat sekolah mencerminkan keberagaman. Ia juga menganjurkan pemberian perhatian yang sama kepada berbagai kelompok budaya terlepas dari apakah kelompok tertentu mewakili dalam populasi siswa sekolah. Dan yang selanjutnya yaitu pendekatan hubungan manusia. Jika Anda percaya bahwa tujuan utama sekolah adalah untuk membantu siswa belajar hidup bersama secara harmonis di dunia yang semakin mengecil, dan jika Anda percaya bahwa kesetaraan sosial yang lebih besar akan terwujud jika siswa belajar untuk saling menghormati tanpa memandang ras, kelas, jenis kelamin, atau disabilitas, maka pendekatan ini mungkin menarik bagi Anda. Tujuannya adalah untuk meningkatkan rasa persatuan, toleransi, dan penerimaan di antara orang-orang. Pendekatan hubungan manusia menimbulkan perasaan positif di antara siswa yang beragam, meningkatkan identitas kelompok dan kebanggaan bagi siswa berkulit berwarna, mengurangi stereotip, dan berupaya menghilangkan prasangka dan bias. Misalnya, seorang guru di kelas multiras, kelas 4 yang mengikuti arus utama menghabiskan banyak waktu selama 2 minggu pertama setiap tahun dan beberapa waktu setelahnya, melakukan kegiatan untuk meningkatkan hubungan manusia yang baik di kelas.
Di awal tahun, ia menggunakan sosiogram untuk mempelajari pola pertemanan siswa dan memastikan bahwa setiap anak memiliki teman. Ia juga menggunakan kegiatan ini untuk menemukan seberapa negatif atau positif hubungan antara anak laki-laki dan perempuan. Ia menggunakan kegiatan melengkapi kalimat untuk mengetahui perasaan siswa tentang diri mereka sendiri dan anggota keluarga mereka. Dengan menggunakan data, ia memandukan konsep penerimaan sosial dan kemanusiaan untuk semua orang, pengurangan dan penghapusan stereotip dan informasi ke dalam kurikulumnya untuk membantu siswa merasa baik tenang diri mereka sendiri dan keluarga, kelompok etnis dan budaya mereka. Selain itu, ia secara teratur menghadirkan pembicara yang mewakili keberagaman dalam masyarakat untuk menunjukkan kepada semua siswa bahwa mereka juga bisa sukses. Kurikulum untuk pendekatan hubungan manusia membahas perbedaan dan persamaan individu. Kurikulum ini mencakup kontribusi kelompok, tempat siswa menjadi anggotanya dan memberikan informasi akurat tentang berbagai kelompok etnis, ras, disabilitas, gender, atau kelas sosial yang menjadi stereotip siswa. Proses pengajaran mencakup banyak pembelajaran kooperatif, permainan peran, dan pengalaman tidak langsung atau nyata untuk membantu siswa mengembangkan apresiasi terhadap orang lain. Para pendukung pendekatan ini menyarankan agar pendekatan ini bersifat komprehensif dan terpadu. Yang selanjutnya, pendekatan studi kelompok tunggal. Kami menggunakan frasa studi kelompok tunggal untuk merujuk pada studi tentang sekelompok orang tertentu, misalnya studi disabilitas atau studi penduduk asli Amerika. Pendekatan studi kelompok tunggal berupaya untuk meningkatkan suatu sosial kelompok sasaran dengan membantu kaum muda memeriksa bagaimana kelompok tersebut telah ditindas secara historis terlepas dari kemampuan dan prestasinya. Tidak seperti dua pendekatan sebelumnya, pendekatan ini memandang pengetahuan sekolah sebagai sesuatu yang politis daripada netral dan menyajikan alternatif terhadap kurikulum Eurosentris yang ada dan didominasi laki-laki. Pendekatan ini berfokus pada satu kelompok tertentu pada satu waktu sehingga sejarah, perspektif, dan pandangan dunia kelompok tersebut dapat dikembangkan secara koheren daripada sepotong-sepotong. Pendekatan ini juga memeriksa status sosial kelompok saat ini dan tindakan yang diambil secara historis serta kontemporer untuk memajukan kepentingan kelompok tersebut. Studi kelompok tunggal berorientasi pada tindakan politik dan pembebasan. Para pendukung pendekatan ini berharap bahwa siswa akan mengembangkan lebih banyak rasa hormat terhadap kelompok tersebut serta pengetahuan dan komitmen yang dibutuhkan untuk bekerja guna meningkatkan status kelompok tersebut di masyarakat. Misalnya, studi perempuan diciptakan dengan visi dunia tempat semua orang yang mengembangkan potensi mereka sepenuhnya dan terbebas dari semua ideologi dan struktur yang secara sadar dan tidak sadar menindas dan mengeksploitasi sebagian orang demi keuntungan orang lain. Yang selanjutnya, kurikulum studi kelompok tunggal mencakup unit atau mata kuliah tentang sejarah dan budaya suatu kelompok, misalnya sejarah Afrika Amerika, sastra Sisano, studi disabilitas. Kurikulum ini mengajarkan bagaimana kelompok tersebut telah menjadi korban dan telah berjuang untuk mendapatkan rasa hormat serta isu-isu sosial terkini yang dihadapi kelompok tersebut. Kurikulum semacam ini harus didasarkan pada pengetahuan yang diperoleh orang-orang yang telah mempelajari kelompok tersebut secara mendalam, bukan pada gagasan Anda sendiri tentang apa yang menurut Anda penting. Meskipun studi kelompok tunggal berfokus terutama pada kurikulum, studi tersebut juga memperhatikan perhatian pada proses pengajaran yang menguntungkan kelompok sasaran. Program studi perempuan misalnya telah mengembangkan apa yang dikenal sebagai pedagogi feminis, sebuah pendekatan pengajaran yang berupaya memberdayakan siswa. Gagasan utamanya adalah bahwa di kelas tradisional, perempuan disosialisasikan untuk menerima ide orang lain. Dengan membaca materi teks yang sebagian besar ditulis oleh laki-laki dan memberikan interpretasi laki-laki tentang dunia, perempuan belajar untuk tidak menafsirkan dunia untuk diri mereka sendiri. Di kelas feminis, perempuan belajar untuk mempercayai dan mengembangkan wawasan mereka sendiri. Guru feminis dapat menugaskan materi untuk dibaca dan dapat mendorong siswa untuk menghasilkan diskusi dan refleksi tentangnya. Diskusi dan refleksi pribadi merupakan bagian penting dan proses di mana kontrol bergeser dari saya, guru, penengah pengetahuan, ke interaksi siswa dan diri saya sendiri dengan materi pelajaran. Yang selanjutnya yaitu pendekatan keadilan sosial multikultural.
Pendekatan ini memperluas pendekatan pendidikan multikultural karena kurikulum dan instruksi keduanya sangat mirip. Tetapi, 4 praktik bersifat unik bagi pendidikan keadilan sosial multikultural. Pertama, demokrasi diperhatikan secara aktif di sekolah. Membaca Konstitusi Amerika Serikat dan mendengarkan ceramah tentang 3 cabang pemerintahan adalah cara pasif untuk mempelajari demokrasi. Agar siswa memahami demokrasi, mereka harus menjalaninya. Mereka harus mempraktikkan politik, debat, aksi sosial, dan penggunaan kekuasaan. Di kelas, ini berarti bahwa siswa diberi kesempatan untuk mengarahkan sebagian besar pembelajaran mereka dan belajar bagaimana bertanggung jawab atas arahan tersebut. Ini tidak berarti bahwa guru menyerahkan pengelolaan kepada siswa, tetapi mereka membimbing dan mengarahkan siswa sehingga mereka belajar cara belajar dan mengembangkan keterampilan untuk pengambilan keputusan yang bijaksana. Yang selanjutnya yaitu isu yang keempat, membahas tentang kelas sosial dan pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan dan produksi ketimpangan sosial dan ekonomi. Ada banyak literatur yang membahas cara stratifikasi kelas dalam keluarga dan lembaga pendidikan. K12 mempengaruhi 3 rangkaian hasil yang terkait dengan pendidikan: prestasi dan pencapaian akademik, pola masuk perguruan tinggi, kehadiran pasca sekolah menengah, tujuan dan tingkat kelulusan, serta peluang kerja dan pendapatan jangka pendek dan jangka panjang. Stratifikasi terkait kelas seperti itu melalui sekolah berfungsi untuk memberi hak istimewa kepada mereka yang sudah memiliki hak istimewa, sementara pada saat yang sama menolak kesempatan bagi siswa miskin, kelas pekerja, dan yang semakin meningkat kelas menengah ke bawah. Ini termasuk antara lain modal sosial dan budaya yang tertanam dalam keluarga dan sejauh mana perbedaan tersebut bentuk-bentuk modal dinilai secara berbeda oleh sekolah-sekolah. Terus pelacakan akademis, pengajuan berisiko tinggi, akses diferensial terhadap pengetahuan akademis di sekolah dasar, akses diferensial terhadap mata kuliah matematika dan sains yang ketat di sekolah menengah, pola drop out dan pass out yang berkontribusi terhadap penyempitan pipa khususnya secara umum di sekolah menengah, meningkatnya segregasi dan hipersegregasi yang diakibatkan oleh pencabutan disegregasi pemerintah pengadilan. Meskipun semua mekanisme tersebut penting dalam menghasilkan dan mempertahankan ketimpangan kelas, keterbatasan ruang mencegah pembahasan semua mekanisme tersebut. Di sini saya menyoroti 2 mekanisme tersebut karena mekanisme tersebut merupakan kunci peran lembaga K12 dalam produksi dan reproduksi kelas. Yang pertama yaitu pengelompokan dan pelacakan kemampuan, dan yang kedua pengetahuan resmi dan distribusinya. Langsung saya akan jelaskan yang pertama yaitu pengelompokan dan pelacakan kemampuan. Temuan kuantitatif yang bersifat statistik dan kualitatif yang didorong oleh etnografi yang terkait dengan kelas sosial dan struktur jalur sekolah menengah lebih meyakinkan sehubungan dengan penciptaan dan atau pemeliharaan ketimpangan sosial. Penilaian Rosenbaum yang sangat kuantitatif tentang cara kerja internal struktur jalur di sekolah kelas pekerja kulit putih yang homogen menantang gagasan bahwa penempatan jalur dicapai secara meritokratis, yaitu hanya melakukan faktor-faktor seperti nilai ujian. Sebagian besar varian dalam penempatan jalur tidak dapat dijelaskan oleh salah satu variabel yang tampaknya digunakan untuk memilah siswa ke dalam jalur, dan IQ yang diukur variabel yang paling valid dan stabil berdasarkan analisis statik. Rosenbaum menjelaskan jumlah varian terkecil dalam penempatan jalur jika dibandingkan dengan semua variabel yang bersaing. Lanjut, penelitian menunjukkan dengan jelas bahwa penempatan di jalur pendidikan memiliki konsekuensi dalam hal jenis pengetahuan yang diperoleh siswa dan pilihan perguruan tinggi yang tersedia bagi siswa tersebut ketika mereka lulus SMA. Sayangnya, penelitian terbaru menunjukkan bahwa struktur jalur sulit diubah karena kekuatan sosial, politik, dan ekonomi yang bekerja untuk mempertahankannya. Dan yang selanjutnya yaitu pengetahuan resmi dan distribusinya. Jika melihat lebih spesifik pada distribusi pengetahuan atau dengan kata lain, siapa yang memperoleh pengetahuan seperti apa, Anion berfokus pada cara-cara di mana pengetahuan resmi di sejumlah sekolah dasar Amerika Serikat didistribusikan secara berbeda kepada siswa. Siswa kelas pekerja misalnya ditawarkan pengetahuan sebagai hafalan dan serangkaian tugas terstruktur,
Sementara pengetahuan yang didistribusikan kepada siswa di apa yang disebutnya sekolah umum, elit eksklusif, jauh lebih menantang. Siswa di sekolah-sekolah terakhir ini disosialisasikan ke dalam budaya akademis yang unggul, sementara siswa kelas pekerja disosialisasikan ke dalam budaya hafalan. Sebuah temuan yang dikonfirmasi dalam studi selanjutnya oleh M. Sinel dan Weiss, serta dalam studi tentang struktur jalur sekolah menengah Amerika Serikat. Korus penelitian tentang cara kerja lembaga K12 ini menunjukkan bahwa sekolah sebagian besar memastikan bahwa siswa miskin dan kelas pekerja jika mereka lulus dari sekolah menengah kurang memiliki posisi yang baik dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang lebih beruntung untuk masuk bertahan atau lulus kuliah dan universitas. Karena pendidikan pasca sekolah menengah merupakan tempat utama untuk mendapatkan pekerjaan yang bergaji baik dan stabil dalam ekonomi global kita yang semakin kompetitif. Hal itu harus diperhitungkan dalam setiap analisis serius tentang pendidikan dan kelas sosial. Selanjutnya juga akan dijelaskan tentang akses dan hasil sektor pasca sarjana. Arum dan rekan-rekannya berpendapat bahwa pertanyaan paling penting berkenaan dengan peluasan pendidikan adalah apakah hal ini mengurangi kesenjangan dengan menyediakan lebih banyak kesempatan bagi orang-orang dari strata yang kurang beruntung, atau memperbesar kesenjangan dengan memperluas kesempatan secara tidak proporsional bagi mereka yang sudah memiliki hak istimewa. Penelitian tentang pendidikan pasca sekolah menengah Amerika Serikat menggarisbawahi hal ini. Di Amerika Serikat, siswa kelas pekerja dan miskin memasuki perguruan tinggi dan universitas dalam jumlah yang lebih besar daripada sebelumnya. Sementara penelitian tentang hubungan antara jenis dan selektivitas lembaga pasca sekolah menengah yang dihadiri tentu saja bukan hal baru. Bukti menunjukkan bahwa kesenjangan terkait kelas sosial dalam jenis lembaga yang dihadiri semakin melebar dan dalam kondisi masifikasi. Dan yang selanjutnya yaitu penelitian tentang hak istimewa kelas. Banyak karya ilmiah yang mengambil titik tolak dari proses eksklusi yang menyebabkan siswa miskin, kelas pekerja, dan kelas menengah ke bawah berakhir di posisi kelas relatif yang sama dengan orang tua mereka. Dengan mengalihkan perhatian ilmiah kita secara tidak proporsional ke cara-cara di mana lembaga pendidikan bekerja atau tidak bekerja untuk meminggirkan dan atau membuka peluang bagi mereka yang secara historis kehilangan haknya. Kita mengabaikan cara-cara di mana lembaga pendidikan bekerja secara eksplisit atas nama mereka yang relatif istimewa, serta cara-cara di mana kelompok-kelompok istimewa itu sendiri bekerja untuk mempertahankan apa yang disebut virtue sebagai perbedaan. Mengingat bahwa kita sekarang mengakui bahwa produksi kelas harus dipahami secara relasional, yaitu produksi mereka yang kekurangan hak istimewa, dan proses terjadinya hak istimewa ini harus dipahami dalam kaitannya dengan produksi orang-orang memiliki hak istimewa dan proses terjadinya hak istimewa ini. Para akademisi semakin serius dalam meneliti hal ini. Misalnya, meskipun kaum miskin dan kelas pekerja secara objektif telah membuat langkah besar dalam hal prestasi dan pencapaian akademis umum di Amerika Serikat, peningkatan tersebut tidak seberapa dibandingkan dengan peningkatan yang dialami oleh kaum istimewa, yang tampaknya dinaturalisasi menunjukkan kapasitas untuk berlari lebih cepat dan lebih kencang. Namun, alih-alih mencerminkan pola yang terjadi secara alamiah menuju peningkatan ketimpangan, penelitian menunjukkan bahwa mereka yang terlibat dalam produksi hak istimewa, orang tua anak-anak sekolah, perguruan tinggi, dan universitas bekerja sangat keras setiap hari dan dari tahun ke tahun untuk memastikan bahwa posisi istimewa mereka sendiri dan anak-anak mereka tetap dipertahankan. Selanjutnya, mengglobalisasikan imajinasi kita. Dalam hal ini, mengglobalisasikan imajinasi penelitian dalam ungkapan Kenway dan Fahey memiliki dua makna. Pertama, ini berarti bahwa kita harus menempatkan analisis kita tentang pendidikan dan struktur sosial dalam rentang negara yang lebih luas, termasuk negara-negara industri gelombang pertama seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman, serta pemain baru di arena global seperti Singapura, Tiongkok, Meksiko, dan India.
Kedua, ini berarti bahwa kita harus memperhitungkan cara-cara di mana apa yang terjadi di suatu negara mirip dan semakin terkait dengan apa yang terjadi di seluruh dunia. Dengan kata lain, kita harus memperhatikan fokus yang jelas pada pendidikan dan kelas dalam berbagai konteks nasional sambil berbicara bersamaan mengakui gerakan global intensif dan bentuk migrasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.